Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan belajar tentang pencatatan bukti transaksi. Nah, transaksi merupakan suatu aktivitas yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan majunya teknologi, tidak dipungkiri bahwa dalam melakukan transaksi lebih mudah secara tidak langsung atau online. Setiap transaksi membutuhkan bukti yang sah bahwa telah membeli atau melakukan transaksi. Bukti transaksi berisikan tentang suatu bukti tertulis dari setiap kegiatan transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ruang lingkup bukti transaksi, yang kedua peralatan dan teknik penyimpanan bukti transaksi, dan yang ketiga prosedur pencatatan bukti transaksi. Nah, di dalam video ini kita akan membahas topik yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup bukti transaksi, di mana kita akan membahas tentang pengertian bukti transaksi, analisis bukti transaksi, dan jenis-jenis bukti transaksi. Seperti apa? Simak video ini selengkapnya. Nah, pencatatan bukti transaksi bagian yang pertama tentang ruang lingkup bukti transaksi. Pengertian bukti transaksi adalah bukti yang menyatakan bahwa baru saja terjadi transaksi antara dua pihak, pembeli dengan penjual atau konsumen dengan produsen, yang mengakibatkan perpindahan uang atau barang. Kegiatan pencatatan dalam setiap transaksi, baik berupa pembayaran, pemasukan, ataupun pembiayaan lainnya dalam perusahaan, akan berguna untuk mengevaluasi performa suatu bisnis. Selain itu juga dapat menjadi dasar untuk mengambil suatu keputusan bisnis. Nah, kemudian yang kedua tentang analisis bukti transaksi. Bukti transaksi harus dianalisis berdasarkan dua hal. Yang pertama, bukti intern adalah bukti atas transaksi yang terjadi atau dibuat dan beredar di lingkungan perusahaan, serta tidak berhubungan dengan pihak luar. Biasanya berupa perintah dari suatu bagian ke bagian lain, atau perintah dari atasan kepada bagian yang ada pada perusahaan berupa bukti memorial. Nah, contohnya adalah perhitungan penggunaan perlengkapan kantor atau pabrik. Yang kedua, penghapusan piutang dengan bukti memo manajer. Yang ketiga, penyusutan aset tetap dengan bukti dari manajer. Dan yang terakhir, pemberitahuan beban-beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang kedua, tentang bukti ekstern. Bukti ekstern adalah bukti atas transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan. Nah, analisis bukti transaksi ekstern pada dasarnya meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pengidentifikasian terhadap keabsahan fisik dari bukti transaksi tersebut, sehingga dengan adanya pengidentifikasian tersebut dapat mengetahui pihak mana yang telah mengeluarkan, serta meneliti keabsahan atau kebenaran identitas fisik dari bukti transaksi yang bersangkutan. Kemudian, melakukan pengidentifikasian transaksi yang ada dan meneliti apakah sudah sesuai prosedur yang telah diterapkan. Biasanya dengan mengecek kembali tanda tangan pihak yang terkait dalam transaksi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kebenaran penghitungan nilai uang, yaitu dengan meneliti penghitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan, serta peraturan perpajakan yang berlaku. Bukti transaksi yang telah dinyatakan absah, baik secara formal ataupun material, menjadi sumber pencatatan akuntansi. Sementara bukti transaksi yang telah dicatat dijadikan sebagai dokumen pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis bukti transaksi. Jenis bukti transaksi yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dibubuhi materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau suskwitansi yang bagian bonggol kwitansi ini disimpan oleh pihak penerima. Ini adalah contoh dari bentuk kwitansi pembayaran. Nah, kemudian yang kedua adalah cek.
Cek merupakan surat perintah dari nasabah pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank. Cek digunakan untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek. Selanjutnya, cek diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindah bukuan. Ini adalah contoh gambaran dari ceknya. Nah, kemudian selanjutnya adalah biliet giro. Nah, biliet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro. Pihak penerima tidak bisa mencairkan dalam sejumlah nominal yang tercantum pada biliet giro, tetapi saldo rekening penerima akan bertambah. Kemudian selanjutnya adalah faktur atau invoice. Faktur atau invoice merupakan surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Penjual akan membuat faktur penjualan sebagai bukti transaksi penjualan barang, sedangkan pembeli akan menerima faktur pembelian sebagai bukti pembelian barang. Faktur biasanya dibuat 3 rangkap berwarna putih, kuning, dan merah. Lembar merah diberikan kepada pembeli pada saat terjadi transaksi dan penyerahan barang. Lembar kuning disimpan penjual untuk bagian akuntansi, sedangkan lembar putih yang asli diserahkan pembeli bersamaan pada pelunasan. Ini adalah contoh dari faktur atau invoice. Nah, kemudian selanjutnya adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian atau penjualan barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan pihak penjual sebagai bukti transaksi penjualan tunai. Ini contoh bentuk dari nota kontan. Nah, kemudian selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau yang disebut dengan retur penjualan, atau pengurangan harga karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai pesanan atau rusak. Nah, nota kredit dibuat oleh penjual dan dikirim kepada pembeli. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan oleh penjual. Ini adalah contoh bukti transaksi dari nota kredit. Nah, kemudian selanjutnya adalah nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengembalian barang dari pembeli atas transaksi pembelian kredit. Transaksi dibuat oleh pembeli atas retur pembelian karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, ini contoh bentuk dari nota debit. Nah, itulah beberapa jenis-jenis dari bukti transaksi. Selanjutnya ada sebuah kuis. Setelah kalian memahami tentang macam-macam bukti transaksi, coba sebutkan apa saja bukti transaksi yang merupakan jenis bukti transaksi internal perusahaan. Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar video ini. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.